kembali lagi di keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Halo guys. Oke, ini adalah video part 3 untuk kelanjutan cerita kemarin. Dan setelah semua memutuskan untuk ibu mertua aku dibawa pulang, aku juga siap-siap untuk mengantarnya. Tapi di sini aku posisinya disuruh duluan ke rumah ibu mertua aku, soalnya biar bisa beberes dulu di rumah. Tapi sebelum aku tuh berangkat ya, aku tuh pamitan dulu ke ibu mertua sambil minta maaf lagi. Dan disitu juga aku gak bisa nahan tangis lagi sambil aku minta maaf, sambil aku bilang, "Mah, kita pulang dulu ya." Dengan kesadaran yang rendah, dia pun bilang iya. Dan gak kuat tahan tangis, aku pun langsung pergi ke kamar. Aku langsung dipeluk suami. Aku nangis kejer di situ sambil bilang aku ke suami, "Bukannya mama gak boleh dibawa pulang, tapi kenapa harus dibawa pulang dalam situasi kayak gini? Aku tuh ya maunya ibu mertua aku pulang dari rumah aku tuh dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan darurat kayak gini." Dan singkat cerita, setelah aku datang duluan di rumah ibu mertua aku sama adik ipar aku, di situ gak beberapa lama ibu mertua aku juga datang. Tetapi pas aku lihat itu keadaannya udah mengkhawatirkan banget. Yang pas aku tinggalin, aku pamitan itu masih ada kesadarannya sedikit, tapi pas datang ke rumahnya itu udah nggak sadar apa-apa. Dan tetangga pun pada datang, ada juga ustadz-ustadz. Di situ tuh ada ya salah satu ustadz yang menuntun ibu mertua aku melafalkan lafaz la ilaha illallah. Aku tuh ngeliat ya dengan jelas walau kesadaran ibu mertua aku itu menurun, bibirnya itu kayak yang ngucap syahadat dengan sempurna. Dan pak ustadznya pun juga bilang, "Ini jangan ditanya lagi ya, dan harus ditungguin sampai jam 10. Dan disitu aku baru ngerti mungkin Allah lebih sayang sama ibu mertua aku. Tapi semalam aku sebenarnya udah ngeliat tanda-tanda kalau orang mau meninggal, tapi aku selalu menepis pikiran negatif itu. Dan akhirnya di sini aku udah ikhlas bahwa ibu mertua aku tuh tinggal nunggu waktu. Sampai lewat jam 10 aku tuh masih di sampingnya nungguin sambil bacain syahadat dan takbir. Dan katanya ya kalau mau sakaratul maut itu dinginnya itu menjalar. Dan di sekitaran jam 11 aku pegang jari tangannya tuh udah dingin, tapi di pergelangannya tuh masih hangat. Dalam hati kecilku berkata, mungkin sebentar lagi aku bakal kehilangan ibu mertua aku. Karena di hari itu hari Jumat, semua lelaki itu pergi ke masjid termasuk suami aku. Padahal ya suami aku tuh udah ditahan sama aku untuk jangan pergi Jumatan dulu kali ini. Tetapi ya suamiku tuh kekeh mau pergi aja ke masjid. Aku juga gak bisa ngehalangin, makanya aku iyakan aja. Dan yang nungguin ibu